Kristus Anesti. Kristus telah bangkit. Kristus Anesti. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di minggu kedua setelah Paskah ini dan masa sampai Pentakosta, salam ortodoks kita bukan Shalom Aleichem tetapi Kristus Anesti, dan jemaat akan menjawab Alitos Anesti. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu Saudara misalkan bertamu, mengunjungi, main ke rumah temannya yang sesama saudara ortodoks, jangan Shalom tapi Kristus Anesti. Nanti dia akan menjawab Alitos Anesti. Dan selama masa anti Paskah, masa anti Paskah itu adalah masa sesudah Paskah, juga jemaat tidak boleh sujud ataupun berlutut. Ya, jadi selama ibadah harian juga sholat di rumah itu tidak perlu sujud sampai nanti hari Pentakosta, baru bisa sujud kembali. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di hari ini gereja memperingati dengan nama Minggu Perempuan Pembawa Rempah-Rempah. Bukan rempah-rempah minuman seperti yang dijual oleh Mbah Jo di belakang gubernuran, tetapi rempah-rempah ini adalah rempah-rempah aromatik minyak wangi. Ya, cuman di dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya rempah-rempah. Nanti dalam pikiran kita konotasinya rempah-rempah jahe, alang-alang, kunyit dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tetapi di dalam tradisi Yudaisme, ketika ada orang yang meninggal, sebagai bentuk penghormatan yang besar kepada almarhum adalah dengan mengurapi jenazah almarhum dengan minyak, ya, yaitu minyak aromatik, minyak yang sangat wangi, minyak mur atau miron. Nah, di hari ini juga gereja memperingati jana suci Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus. Di dalam pembacaan Injil Markus pasal yang ke-16 tadi, kita setelah mendengar bahwa ada seorang bernama Yusuf dari Arimatea. Yusuf ini adalah seorang anggota Sanhedrin atau anggota Mahkamah Agama Yahudi, yang mana ternyata orang ini diam-diam percaya kepada Yesus. Dia diam-diam mengimani bahwa Yesus dari Nazaret ini adalah Sang Mesias. Tetapi dia diam-diam Bapak Ibu. Begitu juga dengan Nikodemus. Nikodemus yang adalah salah satu dari anggota Sanhedrin juga demikian. Dia datang kepada Yesus malam-malam. Ya, di dalam Injil Yohanes. Kenapa? Supaya tidak diketahui orang banyak. Jadi Yusuf dan Nikodemus secara diam-diam, meskipun masih anggota Mahkamah Agama Yahudi, percaya kepada Yesus. Dan Yusuf dari Arimatea ini melakukan suatu tindakan yang heroik, berani Bapak Ibu, yaitu dengan menghadap Pontius Pilatus untuk meminta jenazah Yesus yang masih tergantung di kayu salib supaya dia kuburkan. Bapak Ibu, kita bandingkan dengan para rasul yang lain. Para rasul yang lain yang dengan terang-terangan dilihat orang banyak sebagai pengikut Yesus, jikalau mereka dibandingkan dengan dua orang ini, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, tentu kita mungkin akan mengacungi jempol para rasul, karena mereka dengan berani, dengan terang-terangan mau mengikut Yesus. Sedangkan mereka, kalau orang dengan diam-diam kan artinya ada indikasi dia tidak berani, ya kan? Dia masih takut. Takut apa? Ya takut dikecam oleh sesama anggota Mahkamah Agama Yahudi tentunya. Takut dianggap murtad, takut dituduh yang enggak-enggak, takut kehilangan jabatan dan lain sebagainya. Makanya dia diam-diam. Akan tetapi pada waktu Yesus ditangkap, bahkan Yesus disalibkan dan mati, siapa yang ada di situ dan meminta mayat Yesus? Yusuf dan Nikodemus yang notabene diam-diam mengikut Yesus. Bagaimana dengan para rasul yang selama 3,5 tahun mengikut Kristus
mendengar ajarannya langsung dari mulutnya dengan berani dan terang-terangan sebagai pengikut Kristus, mereka justru melarikan diri. Bahkan Petrus pun menyangkal Tuhan 3 kali. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, Yusuf dan Nikodemus ini melakukan suatu tindakan yang heroik, tindakan yang berani. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak menghakimi para rasul maupun Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Bagaimana mereka mengikut Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap orang memiliki alasannya masing-masing dalam mengikut Tuhan. Oleh karena itu, hanya Tuhan dan Dia yang tahu apa yang dimaksudkan di dalam hati dan pikirannya. Dan pada pagi hari ini kita telah melihat bagaimana Yusuf dengan berani meminta jenazah Yesus. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, setelah Yusuf menurunkan jenazah Yesus, membersihkannya, dan di Yerusalem itu ada batu di gereja Makam Kudus, batu tempat jenazah Yesus dikafani, dibersihkan. Sampai sekarang masih ada. Nanti kalau punya kesempatan ke sana bisa berkunjung dan memberi penghormatan kepada batu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, perempuan juga sama. Perempuan yang notabene dianggap sebagai anggota masyarakat yang lemah, ya, dibanding dengan laki-laki dalam strata sosial. Tetapi perempuan-perempuan ini ternyata juga sama beraninya dengan Yusuf dan Nikodemus yang diam-diam mengikut Kristus dibanding dengan para rasul. Perempuan-perempuan ini tetap setia di bawah kaki salib Tuhan. Ketika jenazahnya diturunkan, perempuan-perempuan ini juga turut mengiring di dalam penguburan. Dikatakan oleh kitab suci, mereka melihat di mana jenazah Yesus dibaringkan dan mereka hendak membeli rempah-rempah. Karena pada hari Minggu pagi mereka mau datang memberikan penghormatan kepada jenazah Yesus. Bapak Ibu Saudara, siapa identitas dari perempuan pembawa rempah-rempah ini? Di dalam tradisi gereja dan juga kesaksian kitab suci yang telah kita baca dalam Injil Markus pasal yang ke-16, yang pertama ada jana suci Maria Magdalena. Maria Magdalena yang daripadanya Tuhan telah mengusir 7 setan. Ya, dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Bahkan setelah kebangkitannya dia menghadap Kaisar Tiberius dan membuat mukjizat mengubah telur menjadi berwarna merah. Jadi telur biasa berubah menjadi warna merah. Yang kedua ada Sang Theotokos, perawan kita yang mulia. Ya, diasumsikan di dalam tradisi gereja beliau juga mengikuti perempuan pembawa rempah-rempah ini pada waktu hari Minggu pagi. Lalu ada yang lain yaitu Yohana, jana suci Yohana, istri Kusa, bendahara Raja Herodes Antipas, yang juga mengikut membeli rempah-rempah. Kemudian ada Maria, istri Kleopas. Kleopas adalah adik atau saudaranya Yusuf, ayahnya Tuhan Yesus. Ya, jadi Kleopas ini adalah saudara Yusuf dan istrinya adalah namanya Maria. Jadi Maria ini adalah bibinya Tuhan atau ipar dari Sang Theotokos. Ini Maria istri Kleopas. Lalu ada Salome, jana suci Salome, istri Zebedeus yang melahirkan Rasul Yakobus dan Rasul Yohanes. Kemudian ada juga jana suci Susana. Dia adalah seorang perempuan yang kaya yang melayani rombongan Tuhan ketika pelayanannya di bumi selama 3,5 tahun. Kemudian ada lagi Maria dari Betania, saudari Lazarus, dan juga Marta, saudari Lazarus. Jadi ada berapa perempuan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 kurang lebih. 8 perempuan pembawa rempah-rempah yang datang ke kubur Tuhan pada hari Minggu pagi. Ya. Di tengah jalan mereka berpikir, loh kuburnya kan ditutup batu. Gimana cara kita menuangkan minyak ini ke jenazah Tuhan kalau kubur pintu masuknya ditutup? Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari perkataan
para perempuan pembawa rempah-rempah pada pagi hari ini. Markus 16 ayatnya yang ke-3. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Para bapak gereja mengajarkan bahwa kubur itu menggambarkan hati kita, atau istilah ortodoks Indonesianya kalbu atau batin atau jiwa. Ya, kubur menggambarkan hati batin kita. Ketika kita dibaptiskan, Tuhan masuk ke dalam hati kita. Dikatakan oleh firman, aku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Pada saat kita dibaptis, Tuhan tinggal di dalam batin kita yang sudah disucikan. Sehingga kitab suci juga menyaksikan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Allah diam di dalam kamu, di dalam hati, di dalam batin kita. Kristus masuk dan tinggal di dalam hati kita. Nah, di dalam perjalanan kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara, kita masih sangat memungkinkan untuk jatuh di dalam berbagai macam dosa. Ketika kita berbuat dosa, saya tanya, apakah Tuhan keluar dari hati kita? Bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita melakukan sesuatu, melanggar perintah Allah, apakah Kristus keluar dari hati kita? Tidak. Kristus tetap tinggal di dalam hati kita. Akan tetapi setiap dosa, pelanggaran, dan kesalahan yang kita perbuat, itu melukai Kristus. Itu seperti ketika prajurit Romawi menampar pipi Yesus, sama seperti prajurit Romawi mengolok-olok Tuhan, dan sama seperti mereka memasangkan mahkota duri di atas kepalanya yang kudus. Itulah ketika kita melakukan dosa. Sesungguhnya bukanlah Romawi yang menyalibkan Tuhan, tetapi kitalah. Yesaya berkata, oleh pelanggaran-pelanggaran kitalah dia ditikam. Oleh dosa-dosa kita, dia disalibkan. Nah, setiap pelanggaran yang kita perbuat di dalam hidup ini, kita melukai Tuhan. Kita melukai Kristus yang tinggal di dalam hati kita. Kalau kita tidak segera bertobat, maka lama-lama hati kita ini yang tadinya menjadi rumah Tuhan, menjadi berukuran 1x2 meter. Itu apa Bapak Ibu? Itu kan lubang kubur. Dan disitulah jenazah Yesus akhirnya dikuburkan. Ketika kita terus hidup di dalam dosa, maka Kristus menjadi luka, sakit, lama-lama mati. Ini gambaran ya Bapak Ibu, bukan dalam arti literal. Gambaran Kristus mati di dalam hati kita, dan hati kita ini menjadi kuburnya Tuhan. Para bapak gereja mengajarkan bahwa ketika kita mengalami ketidakpekaan spiritual, disitulah hati kita menjadi kubur bagi Tuhan. Dan sama seperti ketika Yesus dikuburkan, Pontius Pilatus menyuruh serdadu-serdadu Romawi untuk menjaga pintu kubur. Betul ya? Pintu kubur ditutup dengan batu yang besar, lalu dijaga oleh para prajurit Romawi. Siapa mereka? Mereka adalah roh-roh jahat. Mereka adalah unclean spirit, roh-roh najis yang datang ketika kita berbuat dosa. Makanya ketika kita mati, Bapak Ibu Saudara, roh-roh najis itu akan mengklaim jiwa orang-orang berdosa. Kamu milikku, kamu sama denganku, sama najisnya denganku. Kamu pembohong, kamu pezina, kamu pencuri, sama najisnya seperti aku. Nah, roh-roh jahat inilah yang berjaga di pintu kubur, di pintu hati kita. Kalau kita tetap tidak sadar dan tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, para bapak suci menyebut hal ini sebagai ketidakpekaan rohani, yaitu mematikan perasaan spiritual, apalagi kalau itu terjadi dalam jangka panjang, akan membuat kita bisa murtad dan akhirnya meninggalkan Kristus. Apa tanda-tanda orang yang tidak mengalami ketidakpekaan spiritual atau mengalami, yaitu Yesusnya dilukai sendiri? Apa tanda-tandanya Bapak Ibu? Pernahkah kita merasa bosan ketika kita beribadah?
Pernahkah kita merasa bosan ketika Bapak Ibu Saudara bersolat di rumah, pengen cepat-cepat selesai, misalkan. Bacaannya panjang nih, pengen cepat-cepat selesai, bacanya kayak kereta. Itu tanda kita mengalami ketidakpekaan rohani. Lalu kita tidak memperhatikan hamba-hambanya yang menyampaikan firman, itu juga tanda. Banyak-banyak tanda yang mungkin kita pun juga mengalami hal itu. Nah, saat inilah Roh Kudus mengingatkan kita, menggugah kita untuk sadar. Dan sama seperti perempuan pembawa rempah-rempah ini bertanya, siapa Tuhan yang sanggup menggulingkan batu yang menutup kubur hatiku ini, supaya Tuhan bangkit di dalam hatiku, supaya terjadi revival, kebangkitan di dalam jiwa kita. Bapak Ibu, semua musuh dan kenikmatan duniawi itu makin membuat hati kita tertutup, ya, sehingga kita tidak peka terhadap suara rohani, suara-suara Tuhan. Dan siapa yang sanggup menyingkirkan serdadu yang menjaga pintu itu? Siapa yang sanggup menggulingkan kubur batu di dalam hati kita? Menurut para bapak gereja, untuk bisa menaklukkan ketidakpekaan rohani seseorang, dia perlu memiliki kehidupan yang saleh, kehidupan yang konstan, stabil, dan tetap di dalam iman. Itu tidak semata-mata oleh karena kekuatan kita sendiri, tetapi kita mohon rahmat ilahi. Karena Kristus bangkit itu juga bukan karena bantuan kita manusia, tetapi itu karena kuasa Allah. Demikianlah juga supaya kita bisa bangkit dan kita bisa menaklukkan ketidakpekaan spiritual ini, kita perlu rahmat Allah, kita perlu pertolongan Allah. Malaikat turun dari sorga menggulingkan batu itu dan mengusir serdadu. Itu adalah gambaran kuasa ilahi yang menolong kita, memberi kita kekuatan. Akan tetapi di sini perlu sinergi. Ada pekerjaan yang harus kita kerjakan dan ada bagiannya Allah yang akan mengerjakan. Tidak semata-mata pekerjaan kita sendiri dan juga tidak semata-mata pekerjaan Allah, tetapi perlu dua arah di dalam hal ini. Minyak wangi yang dibawa oleh perempuan pembawa rempah-rempah ini akhirnya tidak dipakai, betul ya? Tidak digunakan. Karena apa? Yesus yang mati itu sudah bangkit. Demikianlah juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Selidiki hati kita masing-masing. Apakah Yesus di dalam hidup kita ini mati, sedang dikubur di dalam kubur hati kita, atau dia sudah bangkit dari antara orang mati? Mari kita bersama-sama mengoreksi, melihat kedalaman batin kita sendiri. Apakah benar Tuhan telah bangkit di dalam hati kita, di dalam hidup kita? Sekiranya Kristus telah bangkit, maka marilah kita juga ikut bangkit. Dengan semangat kebangkitan ini, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan patah harapan, jangan putus asa, tetapi menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Allah yang bangkit dari antara orang mati. Sehingga kita tidak perlu lagi rempah-rempah wangi itu. Kita tidak perlu lagi meminyaki jenazah Yesus, karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Amin. Kristus telah bangkit. Kristus anesti. Kristus telah bangkit. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin.